luar gitu ya. Luar. Halo sobat, segala hal kisah kita bagi. Dari pagi sampai malam mari dengar lagi. Jangan ragu sobat, bersama kami. Kenangan indah ceria pasti tak terhenti. Bicara segala hal kisah kita bagi. Dari pagi sampai malam mari dengar lagi. Jangan ragu sobat, bersama kami. Kenangan indah ceria pasti tak terhenti. Bersama kami tawa diam di sini. Dengerin podcast hati jadi hati. Berbagi cerita lagu sukacita. Ayo tonton kami pasti bikin bahagia. Duduk santai sambil senyum mendengar kami. Podcast ceria menemani hari-hari. Dengarkan sejenak, lupakan semua beban. Sobat Skaga, ayo kami mari. Halo Sobat Skaga, ketemu lagi dengan kami di acara Mabar. Masalah belajar, kita cari solusinya di sini. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber-narasumber dari ibu-ibu semua nih hari ini. Ini dari ibu-ibu laboratorium analisis pengujian laboratorium. Ini saya perkenalkan nih dari ujung kanan, itu ada Ibu Nani selaku kepala jurusan APL. Kemudian di sampingnya ada Ibu Tari. Kemudian ada Ibu Ama. Ini sebenarnya kita kurang satu formasi ya ini. Harusnya ada satu lagi nih biar lengkap formasi kita dari APL. Nah, ini karena kita semua kebetulan dari APL nih Ibu-ibu. Jadi kan saya ini ada ngajar di jurusan lain. Pas saya ngajar di jurusan lain ini, anak-anak tanya, "Ibu dari jurusan apa?" APL. Wah, ini anak-anak langsung bilang, "Bu, di jurusan Ibu itu bikin bom ya?" Ini kok ya saya langsung, wah, kok kayak kita jadi kayak tersangka yang tidak baik nih. Ini sebenarnya benar nggak sih di jurusan APL kita ini bikin bom sebenarnya di bawah nih? Gimana nih? Ini mungkin Bu Nani dulu selaku ketua jurusan nih. Nah, oke nih. Kalau mendengar kata APL kimia gitu ya, image-nya selalu, berarti ini jurusan bisa bikin bom nih. Duar gitu ya. Ya, selama saya mengajar di SMK 3 di jurusan dulu kimia analisis ya, sekarang analisis pengujian laboratorium 2010 sampai 2024 ini kita sama sekali tidak pernah memproduksi yang namanya bom. Bahkan mungkin sintesis bahan-bahan lain itu sudah kita tidak lakukan lagi di laboratorium kita. Jadi cenderung pembelajaran kita, muatan materinya itu berisi seputaran masalah kita menganalisis. Jadi kualitas dari bahan makanan misalnya, kemudian produk-produk pangan, produk-produk dari bisnis pertambangan. Jadi seperti itu. Kita arahnya ke analisis sebenarnya. Tidak ada itu membuat-buat bom, itu tidak ada sama sekali. Tuh Sobat Skaga, kami tidak produksi bom. Nah, tapi saya tertarik nih Bu Nani, tadi penjelasannya Bu Nani. Kebetulan ini saya mengajar project, jadi project kami terakhir itu berkaitan dengan makanan. Tadi kan katanya APL ini membahas mengenai analisis kandungan dari makanan nih. Nah, jadi anak-anak ini begitu saya minta, "Dek, tolong dong bikinkan list masalah yang berkaitan dengan makanan mereka sehari-hari." Dan tiba-tiba mereka bilang, "Bu, makanan ini tidak sehat karena terlalu banyak mengandung bahan kimia." Apakah sebenarnya bahan kimia itu memang seberbahaya itu? Atau memang dia memang tidak boleh ada di makanan ini, bahan kimia ini nggak boleh? Karena emang dengar bahan kimia kan kayak tadi tuh di awal kita bilang tiba-tiba ngomongnya bom nih. Berarti kan nggak boleh dong dia di makanan. Nah, ini sebenarnya apakah memang tidak ada bahan kimia dalam makanan nih sebenarnya? Nah, ini juga ya jadi salah satu yang sering menjadi salah kaprah di masyarakat kita. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kimia itu image-nya berbahaya gitu ya. Ya padahal setiap hari kita itu tidak akan pernah lepas dengan yang namanya kimia. Ya, apa yang kita makan, apa yang kita hirup, apa yang kita minum, itu semuanya adalah bahan kimia gitu. Tetapi mungkin yang perlu dinotis di sini yang berbahaya itu adalah bahan-bahan kimia yang ditambahkan entah itu ke makanan, ke produk kosmetik dan lain-lain. Nah, itu yang mungkin bisa menjadi bahaya karena tidak selayaknya ditambahkan di apa yang boleh kita konsumsi begitu. Jadi dia bisa membahayakan. Mungkin seperti itu. Bahan tambahan pangan berarti ini ngomongnya aditif atau adiktif ya? Saya ada Aditif.
aditif. Ya, aditif, tambahan nih, aditif. Oh, jadi emang ada bahan kimia yang dimasukkan disebut dengan bahan aditif. Tapi bahan aditif ini sebenarnya dia tergolong dari dua lagi ya sebenarnya ya, dibagi dua lagi. Ada yang disebut dengan bahan aditif buatan, ada yang juga disebut dengan bahan aditif alami. Nah, sebenarnya bahan aditif ini ada apa aja sih Bu biasa ditambahkan dalam makanan? Ya, macam-macam. Aditif itu bisa berupa bahan pengawet, bahan pewarna, ya. Kemudian penambah rasa, penguat rasa seperti monosodium glutamat itu MSG itu beberapa jenis bahan aditif yang biasa ditambahkan di makanan. Oke. Nah, ini kita mumpung tadi bahas makanan, ini juga Bu pas anak-anak ini ngomong gini. Masalah dari daftar masalah ini banyak banget, ini saya angkat semua nih. Katanya itu makanan ini terlalu banyak bahan pengawet. Sebenarnya apakah memang bahan pengawet ini tidak boleh ditambahkan ke dalam makanan? Karena kalau nggak ada bahan pengawet kan istilahnya apakah setiap habis masak, habis produksi pabrik itu harus langsung makan habis gitu? Kan nggak mungkin ya pabriknya di Jawa kemudian didistribusikan ke Kaltim tapi harus saat itu juga harus jadi, kan nggak mungkin ya. Ini gimana nih? Mungkin Bu Tari ini mau komentar nih. Nah, kalau soal bahan pengawet nih ya, berarti kan tadi seperti penjelasan Bu Ani, kita nggak mungkin nggak bebas dari bahan pengawet gitu ya. Berarti bahan pengawet itu boleh dong ya. Nah, bahan pengawet itu sendiri kan sebenarnya ada dua tadi ya, seperti disebutkan, ada yang alami, ada yang buatan. Nah, terus yang buatan ini contohnya seperti natrium benzoat nih yang sering kalau dibaca di kemasan pada kemasan makanan atau minuman. Terus misalnya ada juga senyawa nitrit, sulfit yang biasa ditambahkan pada produk olahan daging. Nah, itu kalau dibaca di kemasan tuh pasti ada tuh. Nah, terus selain itu misalnya bahan yang digunakan untuk mencegah oksidasi pada makanan-makanan yang mengandung minyak misalnya. Nah, seperti tersial butil anisol atau tersial butil toluen atau BTHQ, itu semuanya ada tuh di dalam situ untuk mencegah oksidasi dari minyak ditambahkan. Ini dengar bahasa-bahasanya agak berat ya ini untuk orang yang tidak terbiasa dengan kimia. Tapi sebenarnya nih itu kan istilahnya yang buatan ya. Apakah sebenarnya ada pengawet alami yang bisa kita pakai, istilahnya agak lebih aman lah, kan kita dengar bahan kimia berarti dari pabrik ya. Apakah ada bahan yang lebih alami yang bisa kita pakai, aman lah istilahnya? Ya, kalau itu ada sih sebenarnya. Dari zaman dulu bahkan sudah digunakan seperti gula dan garam. Gula itu kan sendiri sama garam itu ketika ditambahkan ke dalam makanan itu bisa memperlambat pertumbuhan bakteri kan. Nah, seperti apa namanya ini produk asinan atau manisan. Nah, ini saya agak tertarik nih Bu. Tadi ini kan kita konteksnya bahan kimia ya. Berarti apakah si gula dan garam ini berarti sebenarnya adalah bahan kimia? Iya, bahan kimia karena dia kan juga punya rumus kimia ya. Kalau anak kimia harusnya nih tahu nih rumus saya nanya kimianya. ini kayak saya bukan guru kimia ya, padahal saya juga guru kimia nih. Ini berarti kalau garam itu kan rasanya NaCl ya. Ya, mungkin kalau teman-teman sekarang lagi ada pegang kemasan produk bisa dicek di bagian komposisi, kalau ada NaCl berarti dia ada kandungan garamnya. Kemudian kalau gula Bu? Gula itu berarti kan C12H22O11. Sukrosa berarti ya? Ya, sukrosa. Nah, sebenarnya nih Bu, ini kan tadi ada bahan pengawet yang bisa dipakai. Sebenarnya apakah karena dia bisa dipakai, kita boleh bebas untuk menggunakan tanpa kadar lah istilahnya? Ya udah tuang-tuang aja lah semuanya, apalagi di garam ya. Ya, sebenarnya memang untuk bahan makanan tambahan yang sifatnya buatan itu pasti ada aturannya ya, untuk menggunakan kadarnya itu ada. Jadi tidak boleh melebihi kadar seharusnya. Tapi ada nggak sih pengawet yang sebenarnya tidak boleh digunakan dalam makanan, tapi ada yang nakal untuk memasukkan sesuatu yang tidak boleh itu dalam makanan biar lebih awet. Kan kalau lebih awet berarti produksi tidak mengeluarkan biaya produksi yang lebih besar ya gitu ya. Ya pasti ada kan, namanya produsen nakal tuh pasti ada ya. Biasanya mereka menggunakan seperti formalin atau boraks tuh
itu bisa ditambahkan karena murah dan mudah didapat mungkin ya, makanya sering digunakan. Padahal itu bisa dibilang haram gitu ya digunakan untuk makanan karena efeknya berbahaya bagi Tapi kalau kesehatan. di lab APL nih pernah nggak sih Bu nguji iseng-iseng nguji atau lagi ada praktek nguji ternyata ada yang positif mengandung hal-hal yang tadi tidak boleh dimasukkan, misalnya kayak formalin atau borax, pernah nggak sih positif gitu? Terlepas dari kita tidak boleh menyebutkan brand ya, Iya, nih. iya, iya. Pernah nggak sih ada Pernah, yang positif? Pernah. Itu random sampling ya berarti Random ya. sampling. Tuh, sobat-sobat Skaga agak harus lebih berhati-hati ya. Kemudian nih, ini diangkat juga sama anak-anak. Katanya ini mereka kan suka minum minuman kemasan nih ya. Yang di plastik-plastik atau yang di botol. Terus tiba-tiba mereka bilang, "Bu, tidak sehat karena makanan atau minumannya itu mengandung pewarna." Apakah sebenarnya semua makanan dan minuman yang berwarna itu tidak sehat? Atau gimana nih sebenarnya mengidentifikasinya nih biar enak gitu ke anak-anak nih? Gimana nih Bu Amah? Mau coba? Iya. Jadi untuk makanan atau minuman itu ada memang khusus pewarnanya ya, pewarna khusus makanan yang memang sudah mendapat izin dari BPOM ya. Nah, jadi pewarna makanan itu kan tadi sudah dijelasin ya, zat aditif makanan itu ada yang sintetis, ada yang alami. Nah, kalau pewarna makanan itu ada juga berarti yang sintetis dan ada juga yang alami. Kalau pewarna alami itu kan biasa contohnya dari daun suji atau dari kulit buah naga, ya kan? Nah, kalau pewarna sintetis itu contohnya seperti berlian blue atau tartrazin, ya. Nah, jadi kalau untuk pewarna, kalau memang khusus untuk makanan berarti aman ya. Tapi kalau mungkin ya kayak disampaikan Bu Tari tadi, mungkin ada produsen nakal dia menggunakan pewarna tekstil untuk makanan, nah itu yang berbahaya seperti pewarna Rhodamin B, ya Rhodamin B, metanililo itu kan warnanya kuning cerah, kalau Rhodamin B itu merah menyala gitu ya. Nah, Tapi itu yang nggak boleh. Nah, sebenarnya ini kan itu kan secara kalau kita nguji nih di lab kan berdasarkan uji pakai bahan kimia ya istilahnya. Sebenarnya ada nggak sih cara enaknya kita lah ya, agak praktis bisa memperkirakan sekiranya memungkinkan bahwa ini tuh mungkin mengandung pewarna yang bukan alami. Sebenarnya ada nggak sih cara enaknya ini? Nah, sebenarnya dari penampilan fisiknya nih bisa dilihat. Biasanya tuh kalau yang pewarnanya berbahaya tuh warnanya tuh mencolok, menarik gitu ya. Terus kayak ada berpendar gitu. Biasanya sih seperti itu salah satu cirinya. Berarti semua yang berpendar Ya, berhati-hati menyala. kalau ngelihat sesuatu yang menyala, mencolok, menor gitu bisa jadi itu berbahaya. Oh, berarti saya berbahaya ya Bu ya. Ya ibu-ibu, anak-anak jangan menggunakan lipstik yang menyala karena yang menyala adalah yang berbahaya. Nah kemudian nih, ini ada pembahasan juga nih sama anak-anak. Bu, kalau misalnya benar nggak sih micin ini, tahu dong ibu betul micin? Benar nggak sih micin ini bikin ya, katanya kan generasi micin gitu. Sekarang bukan generasi Z, Alpha bukan, ngomongnya generasi micin. Benar nggak sih sebenarnya si micin ini membuat kemampuan otak manusia itu menurun? Ini saya pakai bahasa yang halus ya. Apakah benar mitos atau fakta bahwa si micin ini membuat kemampuan otak itu menurun? Mungkin Bu Nani nih. Oke, untuk masalah permicinan ini ya, sebenarnya sampai saat ini tuh belum ada studi yang betul-betul membuktikan bahwa micin itu berperan dalam turut andil membuat seseorang itu menurun kecerdasannya atau menurunkan IQ gitu ya. Ya, Kebanyakan makan benar. micin jadi nggak pintar gitu. Belum ada sebenarnya penelitian yang membuktikan itu. Tetapi segala sesuatu itu apabila dikonsumsi berlebihan pasti ada efeknya ya, termasuk micin. Meskipun micin itu atau MSG monosodium glutamat itu
memang dibuat sumbernya itu dari bahan alami yaitu sari tebu. Tetapi ada orang-orang tertentu yang memiliki hipersensitivitas. Jadi kalau dia konsumsi micin dalam jumlah yang berlebih atau mungkin sedikit saja, itu bisa menimbulkan efek merasa mual, pusing, migrain, mau muntah gitu, atau dulu disebut dengan sindrom restoran Cina atau Chinese Restaurant Syndrome. Jadi ada seperti itu orang-orang yang mengalami sensitivitas. Jadi sekali lagi setahu saya ya sampai saat ini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan bahwa micin menjadi biang kerok menurunnya kecerdasan seseorang. Jadi sebenarnya ini yang bikin turun kecerdasan ini apa nih Dia sebenarnya? malas nih? belajar. Oh, Ya, belajar. Jadi intinya itu sebenarnya. Tidak memaksimalkan potensi otaknya sebenarnya. yang jadi kambing hitam micin ya. Iya, kasihan si micin nggak tahu apa. Padahal dia enak kan. Udah enak bener. Padahal Kalau enak. umami ya ngomongnya. Iya, umami gurih. Ya, tuh sobat-sobat Skaga. Jadi bukan micin ya, bukan karena konsumsi micin yang berlebihan yang bikin kemampuan otak menurun, tapi karena sobat-sobat Skaga yang kurang belajar. Yuk dipelajari lagi, naikkan literasinya. Nah, kemudian nih, anak-anak ini bikin projectnya itu wajib minum air 1,2 liter kalau saya tidak salah yang mereka selama di sekolah. Berarti dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Nah, pertanyaan saya nih, sebenarnya air galon begini itu boleh nggak sih langsung konsumsi gitu? Sedangkan kan kalau logikanya orang Indonesia ya, biasanya kan dimasak nih, harus dimasak. Itu kan nggak dimasak pakai api ya. Apakah sebenarnya dia boleh dan aman untuk dikonsumsi langsung oleh masyarakat luas seperti ini? Ini mungkin Bu Aman nih, mau ini nih, proximat nih. Jadi sebenarnya aman ya, asal Memenuhi Memenuhi kriteria standar. standar. Sebenarnya apakah punya standar fisik, fisik kimia tertentu ya, gitu? jadi ada 3 aspek standar mutu yang harus dipenuhi agar dikatakan layak untuk dikonsumsi. Itu Berarti- aspek fisika, aspek kimia, sama aspek mikrobiologi. Oke. Kalau aspek fisikanya dia syaratnya tidak berbau, tidak berasa, tidak berwarna. Oh, oke, berarti secara fisik kita harus cek dulu ya. Iya. Berarti oh ini tidak berasa. Kalau sudah ada warnanya berarti kemungkinan dia bukan air bersih lah istilahnya. Kecuali itu dicampur sirup ya. Kalau dicampur Iya. sirup kan nyata udah warnanya ya. Kemudian ada hasil tes kimia, berarti dia ada kandungan pH Ya, pH-nya Logam rentang berat? netral, Oh, 6,5 sampai 3,5. 6,5 sampai 8,3. 5,5. Oh, oke, kemudian dari sisi mikroorganismenya apakah dia punya persyaratan khusus? Ya, harus tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya. Oh, jadi nggak boleh ada bakteri nanti. Iya. Contohnya E. coli itu biasanya jadi parameter utama mikrobiologi untuk di air isi kemasan. Ini E. coli ini bakteri apa ya Bu sebenarnya? Ini biar masyarakat teman-teman Skaga ini tahu nih E. coli itu sebenarnya apa. Ini kan sering sebenarnya di iklan-iklan gitu kan. E. coli sebenarnya E. coli ini bakteri apa sih? Yang penyebab penyakit Biasanya apa sih ini kalau sebenarnya? perairan itu tercemar dengan feses atau kotoran, itu biasanya tumbuh bakteri E. coli. Efeknya ke tubuh kita itu bisa menimbulkan Diare ya, diare, diare. sakit Berarti perut, muntah. Ya, itu berbahaya sekali. Jadi tidak boleh ada E. coli di dalam minuman atau makanan kita. Ini kayaknya APL ini berat ya. Ini apa kita ini di ruangan kalau mau makan harus diuji dulu berapa kadar gulanya Ya, biar kita agak-agak sehat ini ya. sih, karena Ini kita siapa tahu nih kalau mau makan mau minum harus diuji ya, dulu. tahu ilmunya ya. Iya. Jadi kayak aware-nya lebih heboh daripada orang-orang pada umumnya gitu. Iya, kadang kita seperti itu ya. Kadang-kadang begitu emang. Iya. Wah, Tapi terbawa. dari tadi ya kita bicarain masalah pengawet, bicara masalah micin, bicara masalah gula. Sebenarnya ini biar karena boleh ya, ini kata konteks tadi boleh, tapi dengan takaran tertentu. Sebenarnya takaran normal, batas maksimal yang bisa kita konsumsi dalam satu hari itu berapa sih? Untuk apa nih? Micin. Kita awali dari micin dulu nih, Oh, karena yang paling banyak micin. dikonsumsi nih micin. Micin itu kalau tidak salah konsumsi hariannya batal maksimalnya itu kurang lebih 6 gram ya. Itu 6 gram itu kalau kita biasa kalau di rumah itu takarannya sendok ya. Itu sekitar 2 sendok makan peres itu. Jadi kalau sehari konsumsinya lebih daripada itu, wah hati-hati kamu nanti kemicinan. Kalau kemicinan nggak apa-apa, asal jangan kemiskinan. Micin.
Ingat, nanti kecerdasan otak menurun. Enggak, bukan. Enggak, dari Bukan mitos. dia. Nah, Akan nggak belajar. Nah, terus tadi masalah gula, karena jujur saya orang yang konsumsi gulanya tinggi. Satu hari saya bisa 2,5 sendok gula. Kurang Karena- manis ya, kurang manis. Kalah Akunya manis sama manis. saya, kalah manis sama saya. Jadi Kurang manis. makan sesendok itu kayak kurang gitu. Aduh gimana ya, saya kan manis banget ya. Uh. Jadi gimana nih, sebenarnya batas normal untuk maksimal ya, batas maksimal gula yang boleh istilahnya normal untuk kita konsumsi per hari itu berapa? Kalau gula pasir nih ya berarti Iya. ya, karena banyaknya orang mengkonsumsi kan gula pasir. Kalau gula pasir itu ya sekitar kalau laki-laki itu sekitar 36 gram. Itu berapa tuh? Per Ini nggak ada timbangan di rumah saya nih. Kira-kira nih ya, kalau 36 gram itu sekitar 6 sendok, Enam sendok makan. 6 sendok makan. 6 Tapi sendok makan. ini banyak sumber yang menyampaikan berbeda ya, cuman kurang lebih lah sekitar segitu. Kalau perempuan itu sekitar 24 gram mungkin. Oke, ini menarik banget nih ya pembahasan kita hari ini. Nah, ini mumpung ini sudah di ujung segmen kita hari ini, mungkin Bu Nani ada untuk pesan untuk teman-teman Skaga nih. Oke, untuk para pemirsa sekalian, mohon diperhatikan apa yang kalian konsumsi supaya bisa terus hidup sehat berkelanjutan. Kemudian jangan lupa, jangan ragu untuk bisa, siapa tahu ada yang punya niat untuk masuk ke SMK 3 nih, jurusan analisis pengujian laboratorium. Jadi kimia itu tidak sehoror itu, dan bahkan kimia itu diklaim menyenangkan. Sekalian Pasti tidak dengan laporannya. promo jurusan. Soalnya ada Bu Ani. Ya, Ada saya yang manis. Manis menyala berpenjara. berbahaya. Berbahaya. Oke. Oke. Sekian podcast pada hari ini. Tapi ingat jangan lupa di like, subscribe, share, and comment. Terima kasih. Terima kasih juga buat ibu-ibu yang sudah menemani pada hari ini. Kita dadah. Halo sobat, segala hal kisah kita bagi. Dari pagi sampai malam, mari dengar lagi. Jangan ragu sobat, bersama kami. Kenangan indah ceria pasti